Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan membagikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran Bahasa Makassar kelas 8 di semester ganjil. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik dan disimak baik-baik. Pembelajaran Makassar atau pembelajaran pertama Siri Napace. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya di 3.1 memahami konsep dan nilai serta makna ungkapan budaya Siri Napace. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi dan menyimak penjelasan guru, siswa atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian Siri Napace, menjelaskan makna Siri Napace, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan Siri Napace. Kompetensi dasar 4.1 menuliskan teks sastra atau non-sastra Makassar dengan menggunakan ungkapan Siri Napace. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak dan melihat contoh yang diberikan oleh guru, siswa mampu menuliskan teks sastra dan non-sastra Makassar dengan menggunakan ungkapan Siri Napace. Kedua, setelah menulis teks sastra dan non-sastra Makassar dengan menggunakan ungkapan Siri Napace. Selanjutnya, pembelajaran Makarua Kana apa-apa atau pembelajaran kedua kata benda atau nomina. Kompetensi dasar 3.2 mengenal berbagai jenis kata benda dan kata penggolong benda. Tujuan pembelajarannya setelah membaca materi dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu atau menjelaskan pengertian kata benda, menjelaskan pengertian kata penggolong benda. Kompetensi dasar 4.2 menggunakan kata penggolong benda dalam teks Bahasa Makassar. Setelah menyimak contoh yang diberikan guru, peserta didik mampu menulis contoh kalimat dari kata benda atau nomina dan kata penggolong benda atau penyukat benda dalam bentuk teks sastra atau non-sastra. Selanjutnya, kita beralih ke pembelajaran Makatalu atau pembelajaran ketiga, yaitu Rupama atau dongeng. Kompetensi dasar 3.1 mengetahui konsep berbagai jenis dongeng dan mengungkap tema dan amanat dalam teks Rupama. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian dongeng, yang kedua menjelaskan jenis-jenis dongeng, yang ketiga mengungkap tema dan amanat yang terkandung dalam teks Rupama. Kompetensi dasar 4.3 tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak contoh yang diberikan guru, siswa mampu menuliskan teks Rupama baik itu karangan sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain. Tujuan yang kedua yaitu setelah menyimak penjelasan dari guru atau setelah menyimak guru membacakan Rupama atau mendongeng, siswa mampu membacakan Rupama atau mendongeng di hadapan teman-teman atau di depan kelas. Selanjutnya, kita beralih ke pembelajaran maka apa atau pembelajaran keempat, yaitu denotasi dan konotasi. Kompetensi dasar 3.4 memahami konsep denotasi dan konotasi
serta menentukan jenis makna dalam teks sastra maupun non-sastra. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian, makna, konotasi, dan denotasi. Yang kedua, menjelaskan jenis makna dalam teks sastra maupun non-sastra Makassar. Kompetensi dasar 4.4 yaitu menggunakan kata yang bermakna denotasi dan konotasi dalam teks sastra atau non-sastra Makassar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak contoh yang diberikan guru, siswa mampu membuat teks sastra atau non-sastra yang di dalamnya terdapat makna denotasi dan konotasi. Selanjutnya, pembelajaran maka 5 atau pembelajaran kelima, pengalaman, yaitu pengalaman. Kompetensi dasar 3.5 memahami berbagai jenis teks cerita pengalaman. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu pertama mengetahui pengertian teks cerita pengalaman. Yang kedua, mengetahui jenis teks cerita pengalaman. Kompetensi dasar 3.4.5 menulis dan menceritakan pengalaman mengesankan dalam bahasa Makassar. Adapun tujuan pembelajarannya itu setelah menyimak contoh yang diberikan guru, maka peserta didik mampu menulis cerita pengalaman yang mengesankan dalam bahasa Makassar dan menceritakan pengalaman yang dialami oleh siswa. Inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada era pandemi sekarang, dan saya memilih 5 kompetensi dasar ini serta membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang seharusnya. Terima kasih meja dudu. Tekit kalupai pelajar, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.